Perkenalkan, nama saya Nur Khulfa Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam Yain Palopo dan kelas 5A. Baik, saya akan membawakan materi pertama, yaitu sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sebagai ilmu sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi melepas dan dari ilmu filsafat mulai melepas dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan August Comte 1798 sampai 1857 dan bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Sosiologi berasal dari kata sosios yang berarti teman, dari bahasa Yunani yang berarti teman, dan logos yang artinya dari yang bahasa Yunani yang juga artinya kata, perkataan, dan pembicaraan. Beberapa tokoh sosiologi pendidikan yaitu August Comte 1798 dan 1857, Emily Durkheim 1859 sampai 1917, Max Weber 1864 sampai 1920, dan Carlos Horton Corley 1864 sampai 1929. Paradigma sosiologi pendidikan terdiri dari 3 paradigma, yaitu pertama paradigma fakta sosial, dan kedua yaitu paradigma definisi sosial, dan ketiga paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial memiliki 3 teori, yaitu teori fungsional struktural, dan teori konflik, dan teori sistem. Dan teori fungsional memiliki 3 asumsi, yaitu asumsi fungsional, asumsi non-fungsional, dan asumsi disfungsional. Yang kedua yaitu dari materi kedua yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Jadi konsep dasar sosiologi pendidikan yaitu sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan dari ilmu jiwa pendidikan yang membahas tentang proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai masa dewasa, serta dengan kondisi-kondisi suatu kultural yang terdapat di dalam masyarakat dan negara. Tujuan sosiologi pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu sosiologi pendidikan itu sendiri tidak akan keluar dari upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai. Menurut pendidikan itu sendiri, secara universal, tujuan dan fungsi pendidikan ini adalah memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia. Objek penelitian sosiologi itu sendiri yaitu tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia
intuisi ya, yang dimaksud di sini ialah intuisi. Intuisi objek penelitian tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia di sini dimaksud tingkah laku atau intuisi sosial yang berkaitan dengan pendidikan seperti kelas, sekolah, keluarga, apalagi masyarakat dan desa, kelompok-kelompok masyarakat dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan pendidikan. Ketiga, materi ketiga yaitu tentang membahas peran pendidikan dan masyarakat. Jadi, secara singkat, pendidikan merupakan produk dari masyarakat. Apabila kita disadari arti pendidikan, jadi arti pendidikan itu sendiri adalah proses ekonomi pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Kenapa diangkat generasi muda? Karena generasi muda adalah generasi yang akan memajukan masyarakat dan yang akan meneruskan perjuangan. Maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat. Jadi, bagi masyarakat sendiri, hakikat pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya, agar manusia itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka harus meneruskan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dan lainnya. Itu tadi dari pembahasan materi ketiga. Langsung saja ke pembahasan materi keempat, yaitu peran sosiologi, edukasi, dan profesi guru. Guru bertujuan untuk menentukan tujuan dan sarana belajar, membentuk nilai-nilai, memilih pengalaman belajar, menentukan strategi belajar, metode belajar, dan menjadi contoh untuk murid-muridnya, mahasiswa, serta orang yang diajarkan. Jadi, guru sangat berperan penting bagi pendidikan, sebab guru adalah orang yang akan mengajarkan kita dan akan menegur kita dan akan mencontohkan kita kelakuan-kelakuan yang baik, menegur kita yang kita lakukan salah. Dan guru adalah orang yang tersabar dari keluarga, karena karakter-karakter anak di dalam suatu sekolah itu sangat berbeda-beda. Maka kesabaran guru adalah satu kunci yang akan mengajarkan anak didiknya menjadi karakter yang lebih baik. Jadi, peran guru sangat penting bagi pendidikan itu sendiri. Jadi, peran guru dalam masyarakat. Jadi, peran guru dalam di sekolah sekarang pindah ke peran yang lebih luas, yaitu di masyarakat. Peran di masyarakat justru sangat lebih penting dan sangat lebih luas, karena guru menjadi contoh di dalam masyarakat yang luas, di mana masyarakat itu adalah sekumpulan orang-orang yang lebih tua mungkin dari kita, dan atau mungkin yang lebih muda dari kita, dan tidak mungkin kita sebagai guru salah untuk salah bertingkah laku dan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat. Maka dari itu, sebagai pemimpin, sebagai panutan atau teladan, sebagai contoh bagi masyarakat setempat, kita harus berbuat baik, sopan, dan ramah, dan kita akan dicontohi oleh masyarakat, dan itu menjadi dorongan buat kita yang calon-calon guru. Ketiga, guru sebagai profesi. Profesi itu ialah suatu hal sanksi terbuka. Sanksi terbuka yaitu kita akan mengabdikan
akan mengabdikan diri kita di masyarakat, di masyarakat, dan akan mengabdikan diri kita kepada pemerintah. Jabatan pekerjaan dalam arti biasa. Mungkin seseorang mengetahui bahwa guru itu sangatlah mulia, sebab guru sudah mengabdikan diri mereka sendiri untuk mengajar dan untuk membuat karakter anak lebih baik. Maka peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Dan guru dalam perspektif sosiologi. Jadi peran guru dalam masyarakat sangat bergantung pada perspektif masyarakat tentang kualitas guru serta profesinya. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi pada individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Sampai di sini dimengerti tentang peran sosiologi, edukasi, dan profesi guru. Jadi kita akan masuk ke sekolah sebagai organisasi, yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Jadi perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum, yang menyangkut pautkan hukum, maupun yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai partisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara. Dan sekolah sebagai sistem interaksi, di mana sekolah sebagai sistem interaksi sendiri yaitu di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif. Pertama, hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat. Kedua, hubungan internal sekolah, lintas kedudukan dan perannya. Ketiga, hubungan individu, pengembangan status atau kedudukan yang sama. Ketiga, teks dan sistem sosial, di mana sistem sosial sekolah menunjukkan adanya ketertarikan unsur-unsur yang melekat di dalamnya. Untuk tersebut meliputi peserta didik, guru, kepala sekolah, serta sarana prasarana yang penunjang isi kelas. Pembentukan, jadi kita masuk ke pembentukan kepribadian atau bisa disebut pendidikan karakter. Pembentukan kepribadian yaitu sebuah penanaman modal manusia untuk masa depan. Jadi dalam membentuk kepribadian seseorang itu sebuah penanaman untuk masa depan, yang artinya kita menanamkan hal baik, maka di masa depan kita juga akan baik. Jika kita menanamkan di masa depan hal yang buruk, maka perlu diketahui masa depan kita juga akan memperlakukan yang buruk pula. Jadi kita dikenal sebagai orang yang berkepribadian yang baik, maka kita akan selamanya dikenal dengan berkepribadian yang baik. Apalagi dalam kita yang berpendidikan atau orang yang mencalonkan sebagai guru, jadi kita harus berperilaku yang baik, maka diterapkannya karakter. Jadi pendidikan karakter itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi tugas guru dalam pendidikan karakter ini adalah membuat karakter anak jauh lebih baik dan membuat anak mengenal potensi dirinya sendiri, seperti mereka berpotensi untuk olahraga, maka
sebagai seorang guru kita harus mendukung anak tersebut sebagai atlet, seperti atlet renang, atlet lain sebagainya. Jadi dalam pendidikan karakter itu sendiri, guru sangat berperan penting, serta pembentukan kepribadian itu, guru juga sangat berperan penting aktif dalam pembentukan kepribadian. Dalam pembaruan sistem pendidikan nasional telah diterapkan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Adapun visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial kuat dan berwibawa untuk memperdaya semua warga negara Indonesia. Itu adalah visi pendidikan nasional. Sedang yang kedua yaitu pendidikan dan pranata sosial berkaitan dengan erat, di mana pendidikan membutuhkan suatu pranata yang di mana proses sosial dan menjalankan aktivitas dengan adanya pranata sosial, maka proses pendidikan akan terstruktur dan sistematis. Jadi jika proses sosialnya berjalan dengan baik, maka pendidikan itu akan struktur dan sistematis dan mudah untuk diatur. Kedua yaitu kita mengenal pendidikan. Apa itu pendidikan? Maka suatu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Maka di dalam pendidikan itu sendiri, semua orang berperan penting dalam pendidikan. Pertama yaitu keluarga. Mengapa keluarga sangat berperan penting dalam pendidikan? Karena keluarga adalah orang yang pertama dalam mendidik anak tersebut. Sebelum masuk TK, maka ada namanya masa kecil, di mana masa ini keluarga yang sangat berperan penting dalam mendidik anak tersebut, dan dalam TK itu juga di masa kanak-kanak, di situ sudah berperan dalam guru, di mana anak-anak leluasa untuk bermain, belajar, serta meningkatkan aktivitas mereka, dan masuk ke SD, SMP, dan menengah ke atas. Di situ peran guru diperlukan, di mana peran itu sangat penting. Kedua itu masyarakat, di mana masyarakat ini tersendiri dalam lingkungan sehari-hari. Tentu masyarakat sangat berperan penting dalam hal ini di lingkungan maupun suatu aktivitas. Masyarakat berperan penting, serta pemerintah yang mengatur untuk berpendidikan, dan pemerintah yang mengatur di mana seseorang harus berpendidikan, baik itu wanita, pria, dan juga orang yang kurang mampu untuk dijadikan pendidik atau bisa dibilang biasis. Sekian dari saya. Itulah penjelasan dari materi sosiologi, dan materi sosiologi 1-6 yang dibawakan oleh pemateri makalah yang sangat saya banggakan, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.